Shalom bagi kita semua. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Selamat hari Minggu buat kita. Saat ini kita memasuki minggu kedua setelah Trini habis dengan tema panggilan memelihara alam. Dan hingga saat ini kita masih tetap melakukan ibadah di rumah kita masing-masing. Marilah kita meminta pertolongan Roh Kudus untuk menuntun kita dalam melaksanakan ibadah kita ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum kita memasuki ibadah ini, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki hadirat Tuhan. Marilah kita arahkan hati dan pikiran kita hanya tertuju kepada Allah Tritunggal, Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus. Kita masuk dalam saat itu. Kita bernyanyi dari PKJ nomor 2 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada blok-blok, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Firman Tuhan. Haleluya. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkaulah yang mendorong kami di dalam kesusahan. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkaulah yang menolong kami di dalam kesusahan dan pergumulan hidup yang kami alami. Bukalah hati kami agar kami dapat menyaksikan dan mensyukuri kasih setiamu dalam hidup kami, baik melalui perkataan maupun perbuatan kami. Teguhkanlah iman kami sampai akhir hidup kami, agar kami turut menjadi ahli waris kehidupan kekal yang Engkau sediakan
bagi semua yang percaya kepadamu, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat persilakan duduk. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 38 ayat 3 dan 4. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai pendahulu khotbah yang tertulis dalam Wahyu 7 ayat 1 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Kemudian daripada itu, aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat, atau di laut, atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa materai Allah yang hidup. Dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 61 ayat 1 sampai 4. Thank you.
dengan hati yang tulus. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita kepada Allah Bapa dan memohon pengampunan dosa-dosa kita. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Engkaulah Tuhan yang berkuasa mengampuni segala dosa umat manusia, dan pengampunan-Mu telah Engkau nyatakan melalui Yesus Kristus, Anak-Mu yang tunggal Tuhan kami. Kasihanilah kami, agar kami yakin dan percaya akan pengampunan dosa kami, sehingga kami benar-benar hidup dalam damai sejahtera dengan Engkau dan dengan sesama kami. Ya Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami, sehingga kami tidak merasa bimbang akan kasih setia-Mu, dan kami beroleh kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu. Sekarang kami mempersembahkan diri dan jiwa kami kepada-Mu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan mulia di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat persilakan duduk. Kita bernyanyi dari buku WP nomor 753 ayat 1. Firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru tertulis dalam Mazmur 25 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 39 ayat 1 dan 2. Amin.
persatuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini tidak bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Arka Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita satukan hati, kita masuk ke dalam doa syafaat. Tuhan yang bertata di bumi dan di sorga, dengan segala kekurangan kami menghadap-Mu. Bapa yang teramat baik, dengan penuh ucapan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu yang agung, atas tuntunan-Mu yang telah memimpin kami menjadi pengikut-Mu. Tuhan, kami berdoa, biarlah kiranya gereja-Mu ini yang telah Kau jadikan alat untuk membawa kami datang ke hadirat-Mu, mendapat kasih karunia serta penyertaan-Mu. Biarlah kiranya Kau curahkan berkat yang berlimpah bagi jemaat dan gereja-Mu di tengah pandemi COVID-19 ini. Engkau yang memberkati setiap pendeta, tokoh-tokoh agama, dan para pelayan gereja, supaya diberikan hikmat dan semangat untuk tetap dapat menjangkau umat, untuk menguatkan iman sekalipun tidak dapat berkumpul secara langsung untuk memuji dan memuliakan Engkau Bapa. Kami juga berdoa untuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Indonesia, bahkan pemerintahan di seluruh dunia, supaya diberikan hikmat untuk mengambil tindakan yang tepat dan cepat dalam mengatasi COVID-19 ini, agar tidak cepat menyebar dan menambah korban jiwa. Begitu juga dengan seluruh masyarakat, agar bersatu padu mengikuti himbauan pemerintah serta tetap tenang dan waspada di dalam menghadapi COVID-19 dan menjalani program new normal di kehidupan ini. Kasihani kami dan ampunilah kami ya Tuhan, atas bangsa Indonesia, bahkan seluruh umat manusia, agar terbebas dari pandemi COVID-19 ini. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk para pasien COVID-19 dan juga jemaat-jemaat yang sedang sakit di saat ini ya Bapa. Biarlah kiranya dengan penyertaan dan juga kasih-Mu, Engkau yang memberkati mereka, Engkau yang memberikan mereka semangat untuk pulih kembali. Engkau yang memberkati setiap obat-obatan, makanan, minuman, tangan-tangan para perawat dan juga keluarga yang merawat mereka ya Bapa, agar melalui itu semua Engkau dapat memberikan kesembuhan yang sempurna. Engkau juga ya Bapa yang memberikan semangat dan berkat kepada setiap dokter maupun perawat dan juga petugas-petugas lainnya yang ikut di dalam menyembuhkan para pasien COVID-19 ya Bapak. Berikanlah mereka semangat agar mereka tetap dengan teguh selalu berusaha untuk yang terbaik menyembuhkan pasien-pasien COVID-19 ya Bapak. Kami juga berdoa Bapak untuk keluarga dari korban COVID-19 ya Bapak. Biarlah kiranya penghiburan dan juga sukacita yang datang daripada-Mu yang dapat menghibur mereka. Engkau yang memberikan mereka semangat ya Bapa, agar mereka dapat dengan teguh dan juga selalu bersemangat untuk tetap setia kepada-Mu ya Bapa, semakin dekat kepada-Mu dan semakin berserah kepada-Mu saja. Bapa, kami juga berdoa untuk anak-anak kami, baik dari tingkat
playgroup sampai tingkat perguruan tinggi ya Bapak, baik di dalam pertumbuhan dan perkembangan mereka secara rohani maupun jasmani. Biarlah kiranya ya Bapak Engkau yang menjaga dan melindungi mereka dan menjauhkan mereka dari segala sakit penyakit. Engkau juga ya Bapak yang membimbing mereka di dalam setiap proses belajar mengajar di saat ini ya Bapak, baik dari rumah maupun sudah beberapa yang ada di sekolah ya Bapak. Engkau yang melindungi mereka, Engkau yang menjaga mereka, dan juga Engkau yang membimbing mereka agar mereka tetap semangat dan penuh dengan disiplin dan tanggung jawab di dalam melaksanakan proses belajar mengajar mereka ya Bapak. Engkau juga ya Bapak yang membimbing setiap proses untuk pendaftaran di tahun ajaran yang baru ya Bapak. Engkau yang memberkati para murid-murid, Engkau yang memberkati orang tua dan keluarga yang ikut membimbing mereka ya Bapak, agar setiap proses pembelajaran itu dapat berjalan dengan baik. Kami juga membawakan ke dalam doa ini ya Bapak untuk anak kami Junifer Togatorot yang ulang tahun di minggu ini ya Bapak. Terima kasih atas perlindungan yang Kau berikan kepadanya sampai saat ini ya Bapak. Kiranya di umurnya yang baru Allah yang selalu memberkati dia, memberikan dia kesehatan, kekuatan, memberikan dia kepintaran dan kecerdasan di dalam kehidupannya ya Bapak. Bimbinglah dia agar dia bisa menjadi anak yang baik, takut akan-Mu dan juga patuh pada orang tua. Berkatilah juga ya Bapak anak-anak kami yang sedang merantau baik di Pulau Bali ini maupun di daerah lainnya Bapak. Engkau juga yang menjaga mereka yang jauh dari keluarga mereka ya Bapak. Engkau juga yang menjauhkan mereka dari segala sakit penyakit. Kami juga bekerja ya, berdoa ya Bapak untuk saudara-saudara kami yang sedang bekerja baik di gereja ini, jemaat kami maupun semua orang yang di seluruh dunia Bapak. Kiranya Engkau yang memberikan mereka semangat, Engkau yang memberkati mereka, Engkau memberkati setiap pekerjaan mereka, Engkau yang memberkati setiap usaha mereka di dalam pandemi COVID-19 ini ya Bapak. Biarlah ya Bapak Engkau yang memberikan mereka rezeki, Engkau yang memberikan dan juga mencukupkan segala kebutuhan mereka dan juga keluarga mereka ya Bapak. Dan biarlah ya Bapak kasih dan berkat-Mu selalu membimbing kami anak-anak-Mu di dunia ini agar dapat semakin dekat kepadamu, semakin berserah kepadamu ya Bapak, dan juga semakin bersemangat untuk melakukan kebaikan dan juga firman-firman-Mu Bapak. Berkatilah kami ya Bapak, anak-anak-Mu di dalam masa pandemi ini, agar kami tidak semakin jauh kepadamu, tidak bersungut-sungut, dan juga tidak semakin malas ya Bapak. Berkatilah kami, agar kami bisa menjadi jemaat-Mu, jemaat yang penuh dengan hikmat, jemaat yang penuh dengan sukacita di dalam pandemi ini ya Bapak. Karena kami tahu ya Bapak, di balik semuanya ini Engkau akan memberikan kami 2 kali lipat bahkan lebih ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, sebentar lagi kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah ya Bapak firman-Mu yang akan menjadi bekal dalam kehidupan kami di dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan bersyukur. Amin. Kita bernyanyi dari Kitab Jemaat nomor 60 ayat 1, 4, dan 5. Puji
Mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran kita di dalam Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Firman Tuhan yang menjadi renungan pada hari Minggu hari ini tertulis di dalam kitab Imamat pasalnya yang ke-23 ayatnya yang pertama sampai yang ke-13. Kita buka Alkitab kita dari kitab Imamat pasal yang ke-25 ayat yang pertama sampai yang ke-13. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Lembaga Alkitab Indonesia memberi tema Tahun Sabat dan Tahun Yobel. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu yang semuanya tinggal padamu, juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu. Segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Selanjutnya engkau harus menghitung 7 tahun sabat, yakni 7 kali 7 tahun, sehingga masa 7 tahun sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 10 bulan itu. Pada hari perdamaian kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memakmurkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan pada kaumnya. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Jangan kamu menabur, dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu jangan kamu tuai.
Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, dalam nas kita hari ini kita dapat melihat bahwa ada 2 hari raya besar yang dikatakan, yaitu Hari Raya Yobel dan Tahun Sabat. Hari Raya Yobel atau Tahun Yobel adalah tahun pembebasan. Biasanya Tahun Yobel diadakan setiap 50 tahun. Dan pada tahun Yobel semua budak Israel harus dibebaskan. Semua harta yang pernah dijual harus dikembalikan. Bahkan tanah tidak boleh digarap. Sedangkan pada tahun Sabat, yaitu setiap 7 tahun, pada tahun itu bangsa Israel harus berhenti bekerja. Kalau kita melihat Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, melalui nas ini dapat kita lihat adanya perbedaan antara tahun Yobel dan tahun Sabat. Jikalau di tahun Yobel semua budak harus dibebaskan, semua harta warisan yang pernah dijual harus dikembalikan kepada pemiliknya. Bahkan tanah tidak boleh digarap. Berbeda dengan tahun Sabat. Tahun Sabat bangsa Israel hanya tidak boleh menggarap tanah. Tetapi pada tahun Yobel bangsa Israel bukan hanya tidak menggarap tanah, tapi membebaskan budak dan melepaskan harta warisan kepada pemiliknya. Tahun Yobel adalah tahun pembebasan. Tahun Yobel adalah tahun sukacita. Oleh karena itu, ketika bangsa Israel merayakan tahun Yobel dirayakan dengan penuh sukacita. Ada perayaan. Di dalam nats kita dikatakan bahwa pada tahun Yobel mereka akan melakukan perayaan. Mereka akan membunyikan sangkakala pada ayat yang ke-9 sebagai tanda bahwa hari raya pendamaian ataupun tahun Yobel. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, sedangkan di tahun Sabat bangsa Israel hanya melakukan satu aturan, yaitu tidak boleh menggarap tanah, dan hasil bumi yang mereka dapatkan tidak bisa menjadi milik pribadi atau kepada si pemilik tanah, melainkan hasil itu harus dibagikan kepada orang-orang miskin, kepada budak, bahkan ternak lain. Melalui ini, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, kita belajar dan melihat bahwa disinilah Allah tetap menjaga kehidupan manusia
melalui bangsa Israel. Mengapa mereka melakukan hari raya Sabat dan hari raya Yobel? Tujuannya adalah inilah cara Tuhan untuk menjaga kehidupan alam melalui kehidupan bangsa Israel. Dan agar bangsa-bangsa lain, bangsa-bangsa di sekitar bangsa Israel mengenal Tuhan melalui kehidupan bangsa Israel. Baik itu melalui aturan-aturan yang harus dilakukan oleh bangsa Israel, termasuk dalam ibadah hari raya Sabat dan hari raya Yobel, bahkan cara memperlakukan tanah. Tujuannya supaya bangsa lain dapat mengenal Tuhan melalui kehidupan bangsa Israel. Mengapa hal ini harus dilakukan oleh bangsa Israel? Tujuannya selain cara Allah memelihara kehidupan alam semesta dan agar bangsa lain mengenal Tuhan melalui kehidupan bangsa Israel, tujuannya adalah supaya manusia mengetahui bahwa Tuhanlah yang berkuasa dan yang memiliki bumi. Sekalipun manusia mengelola tanah, bahkan berkuasa akan alam semesta, tetapi pada dasarnya Allah lah yang memiliki bumi ini, termasuk tanah. Oleh karena itu, bangsa Israel harus sadar akan hal ini. Bangsa Israel harus sadar ketika mereka hidup sebagai umat pilihan Tuhan, mereka harus melakukan aturan-aturan, hukum-hukum yang diperintahkan Tuhan kepada bangsa Israel, termasuk mengenai peraturan hari raya Yobel dan hari raya tahun Sabat. Bapak, Ibu yang terkasih di dalam Kristus, lewat Israel Tuhan mau mengatakan bahwa orang Israel itu tidak sama dengan bangsa lain. Jika bangsa lain tidak ada ketentuan, tidak ada aturan yang mengatur tentang perbudakan, pembebasan, maka bangsa Israel, di dalam kehidupan bangsa Israel ada aturan-aturan, hukum-hukum yang harus dilakukan oleh bangsa Israel. Mungkin bagi orang lain, ketika seseorang menjadi budak dalam keluarga ataupun menjadi hamba kepada seseorang, maka bisa jadi dia akan menjadi budak atau hamba selama masa hidupnya. Tetapi di dalam kehidupan bangsa Israel ada aturan, ada hukum yang harus dilakukan bangsa Israel, yaitu mengenai hari raya Yobel dan tahun Sabat. Ketika kita memiliki budak, ketika kita memiliki seorang hamba, maka pada tahun yang ke-50 kita harus membebaskan dia dari status sebagai seorang
hamba ataupun budak. Inilah cara Allah menjaga, memelihara ciptaan alam semesta di tengah-tengah dunia ini. Kepedulian Allah atas orang miskin merupakan wujud nyata pemeliharaan Tuhan melalui hukum Tuhan yang menuntun orang-orang Israel agar mereka peduli kepada orang miskin, kepada orang yang tidak mampu, agar mereka bangsa Israel tidak rakus, tidak tamak terhadap alam maupun terhadap lingkungan. Bapak Ibu yang terkasih, hal ini merupakan syarat yang harus dilakukan oleh bangsa Israel sebagai umat pilihan Tuhan. Tuhan punya cara dalam menjaga, memelihara alam semesta ini. Bagaimana dengan kita saat ini? Apakah di zaman saat ini, tahun Sabat dan tahun Yobel perlu diberlakukan di dalam kehidupan kekristenan pada saat ini, agar kehidupan kita terpelihara, agar kehidupan kita alam semesta terjaga. Sering sekali kita mendengar yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Jika hal ini terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, maka Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, kita perlu mempertanyakan kekristenan kita, identitas kita sebagai umat Allah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, Allah menginginkan agar kita mengasihi setiap orang. Allah menginginkan kita agar kita juga peduli akan Allah, tidak rakus, tidak tamak akan alam semesta ini. Tidak perlu menunggu sampai tahun Yobel ataupun tahun Sabat. Kasih Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita, tidak pernah dibatasi dan terhenti oleh ruang dan waktu. Demikian juga seharusnya kita mengasihi sesama dan alam semesta ini. Sudah saatnya kita mengasihi sesama kita. Sudah saatnya kita peduli akan alam semesta ini. Tidak perlu menunggu 7 tahun lamanya ataupun 50 tahun lamanya. Kita bisa mengasihi sesama kita dan alam semesta kita mulai dari sekarang sampai selamanya. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, tema kita pada minggu ini panggilan memelihara alam. Memelihara alam ciptaan dapat kita mulai dari dalam diri kita. Dari dunia di
sukacita bagi kita, memberi rasa aman dan sehat bagi kita. Selamat hari Minggu Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, melalui renungan ini kami diajarkan supaya kami peduli akan sesama kami, supaya kami peduli akan alam semesta kami. Ajari kami Tuhan, supaya kami bertanggung jawab akan tugas dan tanggung jawab kami sebagai umat-Mu. Berikan kami kekuatan, berikan kami hikmat, supaya kami boleh melakukan sesuai dengan firman. Ini doa dan permohonan kami Tuhan, hanya kepada-Mu kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jumat 256 ayat yang pertama dan yang ketiga. Firman Tuhan yang mengantarkan persembahan kita pada hari ini tertulis di dalam Mazmur pasal 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai kurban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Siapa yang mempersembahkan kurban syukur, dia memuliakan aku. Barang siapa menetapkan jalannya, kepadanya akan kuperlihatkan keselamatan. Demikian firman Tuhan, kita berikan persembahan kita.
kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, selamat